Di balik rimbunan belantara kaki Gunung Salak berdiri sebuah kemegahan era megalitikum yang menjadi jantung dari tradisi dan kepercayaan turun-temurun. Lebih tua daripada Arca situs Gunung Domas. Bukan sekedar tumpukan batu purba. Tempat ini adalah simbol tatanan sosial dan spiritual yang telah bertahan selama belasan ribu tahun. Bagi masyarakat spiritual, Arca Domas adalah tanah yang disucikan. Tempat di mana nilai luhur dipelihara dan diyakini masih bernafas hingga detik ini. Tempat ini menjadi representasi dari struktur kehidupan yang sangat harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Selamat datang kembali, kawan-kawan dari dunia lain. Saya akan mengajak Anda menembus dunia lain dari situs Arca Domas. And let's open your mind. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Ngapain? Ngapain? Kita Nggak begini. usah. Nggak usah. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan ke sebuah tempat Apa tuh, Mbah? tempat bersejarah. Oke. Tempat bersejarah. Kemarin kan ada kontroversi orang zikiran di mana namanya? Prambanan, Di Prambanan. betul. Ini bukan tempat ibadah spesifik. Karena sekarang masyarakat Indonesia kan ada beberapa agama yang diakui, 6 kan? 6 Nggak ada yang beribadahnya khusus di sini. Nah, ini Betul. situs budaya, ya kan? situs. Apa yang Anda ketahui tentang situs ini? Ini situs megalitik sih, setauku ya. Oke, terus? Yang peradabannya itu jauh daripada yang ada di daerah Cianjur sana, Mbah. Cianjur itu apa? Di Gunung Padang. Masa? Iya, Kata siapa? kita buktikan nanti di atas. Oke, kalau gitu, kalau kalian penasaran, ikuti terus perjalanan kita di situs Cibalai Salaka Domas. Yuk. Ayo guys. Baik, kawan-kawan dari kisah dunia lain. Sementara ini Kiatmonya sedang berbincang-bincang santuy dengan Kang Denny sebagai juru pelihara situs Cibalai Arca Domas di Bogor. Ayo ikut saya untuk melihat-lihat ada apa aja di sini. Yaitu nanti kita akan ke atas, ada bundaran berundak di sana, dan nanti kita juga mungkin kalau waktunya ini kita naik ke Taman Seribu Dari di atas. Ayo guys, ikut saya. Tempat ini jauh dari ibu kota Jakarta, guys. Jaraknya ya sekitar 1,5 jam dari kota Bogor. Tapi tenang aja, rasa capek kalian akan terbayarkan jika kalian sudah sampai di tempat ini dan menikmati suasana alam yang ada di Gunung Salak. Dan jangan risau bagi kalian yang tidak tahan lapar dan minum, ya, seperti saya. Tenang saja, di sini ada tempat seperti disediakan akan adanya makanan dan minuman seperti Indomie, ciki-ciki, dan teh dan kopi, dan itu komplit. Tenang saja. Nah, dan jangan lupa guys, di sini juga ada tempat istirahat bagi kalian yang jauh, contohnya dari luar Jakarta ataupun luar Jawa Barat. Di sini disediakan saung untuk menginap kalian dan free refill. Nah, di atas juga di sini ada musola bagi kalian yang beragama Muslim ingin melaksanakan ibadah sholat. Di sini sudah disediakan. Selamat sore Kang Denny. Sore, ya. Kang Denny, boleh diceritain nggak situs ini situs apa dan sejarah singkatnya seperti apa, Kang Denny? Ya. Kalau untuk nama situsnya ini namanya situs Cibalai ya. Ci-nya itu air kehidupan, balai ini balayan batunya. Kalau untuk bentuk bangunannya ini punden ya, punden berunak. Punden berunak. Ya, terdiri ada 5 teras atau 5 kasta ya. Jadi fungsinya situs ini salah satu tempat pemujaan terhadap arwah leluhur, nenek moyang. Masih animisme dinamisme ya, kepercayaan dulunya. Gitu. Oke, ini situs ini ditemukan mulai kapan, Kang Iya. Denny? Kalau situs ini pertama kali oleh Belanda tahun 1914.
Oke. Iya, 1914. Cuman mulai apa namanya tuh jadi apa di sama pemerintah dilindungi tahun 1982. 1982. Iya, 1982 itu masih dulu kakek ya. Iya. Iya, dulu Kakeknya Kang Denny ya Iya, berarti ya. kakeknya kan ini. Kalau dulu kan sebutannya juru kunci ya. Kalau sekarang kan juru pelihara gitu. Iya, iya, iya. Pelihara. Ini Kang Denny, situs ini kan sebenarnya luas banget ya Kang Denny. Iya. Ada pernah diukur nggak luasnya kira-kira berapa hektar gitu? Iya. Kebetulan 3 minggu yang lalu ada yang dari dinas juga, dari apa namanya dari nasi itu. Jadi perbatasan situs itu kurang lebih ada 5 hektar. 5 hektar udah diplot sama dinas kebudayaan gabungan sama pihak Taman Nasional. Iya, iya, iya. Gitu sini di area ini. Ini sama-sama megalitikum sama situs Gunung Padang Kang Denny. Iya, sama. Sama. Iya, Bedanya situs ini Iya. sama Gunung Padang seperti apa? Kalau di Gunung Padang batunya kan segi 4 ya balok. Iya, iya. Kalau di sini kebanyakan batu-batu pipih. Batu pipi. Nah, batu tipis ya. Batu tipis. Kalau bahan bakunya kalau di sini kan andesit ya. Andesit, Bahan bakunya batu andesit. Andesit. Kalau ininya Kang Denny Hmm. dari kompleknya kompleks situs-situs itu ada bedanya nggak sama Gunung Padang? Kan Gunung Padang itu seperti los gitu, satu Gunung Padang gitu Ah. rangkaian. Kalau di sini beda. Ini kan namanya situs Cibalai ya. Dari situs Cibalai ini kan ada yang 300 meter jaraknya, ada lagi namanya situs Jami Paciing. Dari Jami Paciing kurang lebih 1 jam ke atas itu namanya Pasir Manggis, yang paling tinggi ya. Iya, Paling tinggi. Di area Kabupaten Bogor ini ada di kawasan situs Cibalai ini ada 8. Oke, oke. Ada 8 situs yang Totalnya? sudah terdata. Iya, terdata. Sudah terdata. Nggak tertutup kemungkinan ada situs-situs lain, Kang Iya. Denny. Kebetulan 3 minggu yang lalu juga itu ada penemuan baru juga, masih banyak susunan punden-punden berunak di area situs kawasan Cibalai. Iya, iya. Iya. Kalau Cuman Akang belum dikasih nama ya. iya, iya. Belum dikasih nama situsnya seperti apa belum. Itu kita hasil dari ntar nunggu hasil dari kantor. Asli dari kantor. Berarti banyak banget ya peneliti dan arkeolog yang Iya, datang ke sini banyak. meneliti. Selain arkeolog, sejarawan dan tim-tim peneliti seperti itu, biasanya yang ke sini siapa aja Kang Denny? Iya. Banyak juga ya dari kalangan anak muda juga, dari kalangan pesantren juga banyak. Yang sering kesini dari kalangan pejabat juga sering kesini, katanya mau napak tilas lah ke tempat-tempat leluhur. Kalau di daerah saya posisinya gini, kalau di sini kan beda, bentuk bangunannya kayak batu-batu undakan katanya gitu. Sering banyak didatangin oleh karyawan juga ya. Berarti sebenarnya situs ini kalau aku bilang Kang Denny, ini hidden game. Iya. Nggak banyak orang tahu kan Benar. sebenarnya. Nggak banyak Yang orang tahu. ketutup ya. Iya, Yang ketutup. Jadi ada itu orang-orang panggilan ya. Iya, iya, Orang-orang khusus gitu. Nah, itu Di Ramen. boleh diceritain ada pengalaman unik nggak? Orang yang tahu-tahu istilahnya nyasar lah, nyasar dalam arti positif ke sini. Iya, benar. Ada juga yang dari Kalimantan seminggu yang lalu dia nyari-nyari di area, katanya ada dari Gunung Salak, ada dia kemimpiin kayak bentuk bangunan kayak istana katanya. Itu di kesini itu kurang lebih ada seminggu baru ketahuan. Dia nginepnya di Jakarta, mundar-mandir ke Jakarta, cari ibarat ini mah dari mimpi, dia nggak ketemu-temu. Alhamdulillah udah 2 harinya langsung ketemu. Langsung ketemu Betul di sini. katanya Kang, bentuk bangunnya sama dengan mimpi saya katanya gitu. Persis seperti di sini sama. ini. Persis sama. Oh. Nah, Kang Denny, ini kan tahun 2026, tahun Iya. baru, habis tahun Iya. baru. Harapannya Kang Denny untuk situs ini di tahun 2026 seperti apa? Untuk harapan Kang ini supaya lebih dikenang lagi ya sama masyarakat setempat juga, sama dari luar juga, lebih pengen ibaratnya pengenalan lebih banyak lagi lah ke situs-situs ini gitu, perkenalannya gitu. Sekarang kan cuma beberapa ini aja ya, nggak kayak yang di Gunung Padang kan udah mulai rame ya. Iya, Kalau iya. sini kan kayak yang tertentu gitu. Aksesnya sebenarnya apa perlu digedein apa gimana Kang Denny? Kalau Iya. aksesnya dari bawah ke sini? Kalau untuk akses sebetulnya maksimal masuk motor aja sih sebetulnya, Iya, biar ada kesannya gitu ke sini itu.
Kalau misalkan udah masuk mobil kan udah beda lagi. Iya, Beda, benar, benar, gitu. benar. Nanti jadi tempat wisata ya, Jadi Kang tempat Denny. wisata antaranya gitu. Pesan-pesan Kang Denny buat yang mau datang ke tempat ini. Kalau untuk pesan-pesannya datengin aja ke situs kawasan Cibalai yang ada di Kabupaten Bogor ini. Ini salah satu peninggalan nenek moyang yang kita harus lestarikan, yang kita harus jaga untuk semua gitu. Terima kasih Kang Iya, Denny. Nanti sama-sama. minta tolong kalau ada teman-teman kesini diarahkan ya. Oh iya, ntar diarahkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sekarang kita dengan salah satu pengunjung, tepatnya salah dua pengunjung yang baru pertama kali ke situs Cibalai. Baik, mohon diperkenalkan dengan siapa, meskipun kita udah kenal ya, tapi kan penonton Kisah Dunia Lain kan belum kenal dengan kalian-kalian. Monggo diperkenalkan. Ya, nama saya Barata Wicaksana. Nama saya Rido Aridatama. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Barata dan Mas Rido. Izin nih, saya membegal kalian, membegal waktu kalian. Mohon dong pesan dan kesannya kalian pertama kali ke tempat ini seperti apa dan bagaimana, dan untuk kedepannya nanti seperti apa. Dari Mas Barata dulu deh. Ya, menurut saya ya ke atasnya sih butuh effort, tapi kalau ngelihat kayak gini, wah puas banget, masih adem banget pokoknya. Masih sunyi lah, masih bersih tempatnya, nggak kayak wisata. Ya itu aja sih. Baik, selanjutnya kita ke Mas Rido. Pesan kesannya apa? Pesan pertama saya gimana ya? Tempatnya sih enak sih untuk merenung gitu ya. Yang kayak udah capek di ibu kota, kesini tuh ya adem, kayak lebih ayem gitu. Jadi tuh keluar dari zona nyaman lah untuk anak-anak muda kayak kita kan. Apalagi saya kuliah kan. Jadi pusing tugas, kesini kayaknya tenang sih. Masih sepi juga kan. Ya intinya perlu healing ya sesekali ya. Oke, baik. Sinar matahari mulai meredup. Suasana di Arca Domas perlahan berubah. Semburat jingga yang menembus celah pepohonan besar tidak lagi terasa hangat, melainkan membawa hawa dingin yang merayap turun dari puncak gunung. Satu persatu suara alam mulai berganti peran. Kicau burung yang riuh perlahan padam, digantikan oleh orkestra serangga malam yang seolah membawa kita memasuki dunia lain di situs ini. Hari sudah menjelang senja. Sekarang matahari sudah turun, suasana sudah mulai gelap. Kita bakalan tetap ulas sedikit demi sedikit tempat sejarah ini, karena ini adalah tempat sejarah. Bagaimanapun juga sejarah Nusantara ini sangat panjang sekali, bahkan sangat jarang dibahas oleh orang-orang. Karena kebudayaan di dunia yang diakui hanya Cina kuno, Mesir kuno, Afrika kuno, kemudian Amerika kuno, India kuno. Tapi kebudayaan Indonesia, khususnya di Nusantara, ini sangat jarang dibahas. Disinilah kita akan mulai mempelajari, kemudian kita akan mulai mengeksplor ada apa saja yang telah ditinggalkan orang-orang pendahulu-pendahulu kita. Bisa kalian sebut leluhur, walaupun belum tentu leluhur kita juga kan yang di sini. Tapi ini adalah penghuni Nusantara, penghuni tanah kita yang memberkahi tanah ini hingga di hari ini. Nuansanya ya, mungkin nuansanya sangat berbeda sekali saat siang hari dan malam hari. Saat siang hari suasananya terlihat sangat asri, kemudian terlihat sangat enak, tenang banget. Nah, di malam harinya suasananya ini sakral, tenang sekali teman-teman. Jadi nanti kita bakalan jalan ke Punden Berundaknya, karena di Punden Berundak itu adalah tempat pemujaan ya. Kita bisa bilang tempat pemujaan ini bukan seperti pemujaan berhala dan lain sebagainya, karena konsep dari dulu orang-orang masyarakat kita ini adalah konsep satu Tuhan, bukan banyak Tuhan. Dewa mungkin iya, tapi kita bisa bicarakan tentang konsep dewa di podcast saja nanti. Nah, kita bakalan jalan habis ini. Stay tune di sini. Awal mulanya ya pengen cari tempat adem sih awalnya, buat tempat ngadem ya. Akhirnya ketemulah di sini di situs Cibalai ini ya.
apa namanya? Karena tempatnya adem ya dan apa? Sebulan bisa berapa kali ke sini? Nggak sebulan sih, seminggu 2 kali kadang-kadang. Karena aku dapat mimpi. Oh iya, bisa diceritain dikit teh mimpinya seperti apa? Iya, dapat mimpi. Jadi mimpinya ke sini. Jadi saya diarahinnya ke sini. Waktu pas sakit-sakitnya itu. Oh, sakit apa teh? Sakit semuanya. Oh, sakit hati. Sakit semuanya, jiwa, raga. Ada aja sih, cuman ya masing-masing aja lah. Masing-masing aja. Ada aja sering ketemu orang kayak gitu. Ya itu, satu itu ziarah ya, satu ziarah, satu jarah. Dua kan di sini juga kan ada pemandian apa kayak semacam curug gitu ya. Iya curug sama air yang di bawah itu. Apa namanya? Ya kalau udah mandi di situ ya kita tuh badan kayaknya seger aja gitu loh Mas. Saya di sini dengan cara ada air mandi di sini. Mandi air terjun. Oke. Di sini saya mandi. Terus di sini juga saya ada tempat penjarahannya juga. Kalau kayak gitu sih menurut saya mah tergantung niat kan. Ya, kalau niatnya ya mau ketemu yang hal yang gaib ya mungkin ya ketemu. Kalau niatnya kalau kita cuman napak tilas sama leluhur ya kita napak tilas gitu. Jadi Kalau udah mandi di curug itu ya apa namanya suka beda aja Mas. Iya beda aja. Satu beda aura. Dua kadang-kadang suka gimana ya Mas ya. Kalau udah mandi di curug itu banyak yang ngedeketin juga kan. Iya. ya kayak model dari kayak suara atau kayak yang nggak nalar tuh semalam ya malam minggu kemarin malam Jumat sama Kang Denny berempat kita kan hadiah puji ya ke leluhur, tawasul lah kepada para karuhun leluhur, para aulia gitu. Suasana kayak gini nih kan tenang nih. Tiba-tiba itu udah angin kenceng kayak angin muter aja kayak angin puting beliung lah, puting beliung kecil. Iya. Gitu. Iya bener pernah galau. Boleh cerita dikit aja, spill dikit aja. Iya. Pernah galau saya dulu. Tapi setelah sering kesini, alhamdulillah. Bikin cowok galau. Dalam banget saya karena dipermainkan sama laki-laki. Saya sudah tulus banget, ternyata laki-lakinya sudah ke wanita lain. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, harta, tahta, semuanya diambil, sampai nyawa pun diambil. Waduh. Ya itu mah tergantung niat sih kan. Iya. Kalau kata aku bohong kan gitu. Iya niatnya mau bohong mau apa gitu ya. Kalau menurut pribadi saya sih kalau tempat kayak gini kan peninggalan leluhur ya. Iya. Yang dulunya sebelum kita pun ada juga dijaga sama leluhur, diwarisin sama kita. Ya kita jaga lagi gitu. Meskipun ada hal-hal mistis yang kayak nganu-nganu ya itu ya insya Allah positif lah. Iya. Bener asli. Di situ adalah gitu kan laki-laki yang deket sama aku juga gitu kan. Ada juga itu di situ langsung apa ya namanya ya dia juga langsung inilah gitu kan. Sehabis pulang dari sini dia langsung beda aja ya, langsung beda gitu ke aku gitu loh. Aman saya di sini, ada walaupun ada suara-suara gitu, terus ada angin yang begitu besar di atas kepala saya, hutan itu loh. Saya nggak merasa takut sama sekali, malah saya merasa nyaman di sini. Sementara di saat semua orang saling sibuk dengan kegiatannya saat malam hari di situs Arca Domas, kami melakukan beberapa kegiatan, salah satunya ruatan. Kalian bisa lihat episodenya di video selanjutnya di Kisah Dunia Lain. Namun perjalanan kami tetap berjalan bersama dengan banyak sekali fenomena-fenomena yang kami temukan
dan menemukan hewan-hewan yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Dan terus lanjut simak perjalanan kami untuk menutup perjalanan di situs Arca Domas ini. Oke, jadi teman-teman, ini adalah situs pusat di sini ya. Berapa kali Rian ke sini? Kurang lebih ada 7-8. Yang Anda lakukan di sini apa? Berdoa. 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 Enggak kayak yang di Prambanan kemarin? Enggak lah. Enggak ya? Coba ceritain dikit aja, doanya seperti apa? Doa tentang apa nih? Enggak, kamu kalau waktu ke sini ya kan, apa yang kamu lakukan? Oke, mungkin tak spill sedikit tentang doa yang... Enggak, maksudnya prosesinya kamu dari bawah ke atas itu gimana ceritanya? Oh, jadi sistemnya kalau di sini setauku dan dari yang jenengan kasih tahu itu kita berproses bersuci dulu, ya, istilahnya toharoh, bersuci di air yang di bawah sana, ya kan? Setelah bersuci di sana dan berdoa di sana juga, kita selesai, langsung lalu masuk ke tempat yang aula utama di sini. Oke. Ya, menghadapnya ke sana. Kenapa menghadap ke sini? Itu mungkin Ki Atma bisa menjelaskan. Oke, jadi kenapa menghadapnya ke sini ya kan? Ini bukan masalah menghadap ya, tapi ini masalah kesepakatan. Coba bayangin kalau aku ngadep ke situ, kamu ngadep ke sono, siapa lagi ngadep ke sono, gimana kira-kira? Iya. Nah, karena orang-orang zaman dulu leluhur kita udah tahu, udah paham pusat energi seperti apa, maka dibentuklah ini namanya Pundan Berundak, ada lingga, ada yoni, sarkofagus, menhir dan lain sebagainya. Kalian harus belajar tentang arkeologis dan sejarah, bisa seperti itu. Nah, doamu seperti apa yang dipanjatkan biasanya? Spill sedikit ya. Itu satu untuk diri pribadi, doa untuk keluarga, dan untuk teman. Oke. Terus yang tidak lupa itu guru. Oke. Itu sih. Guru-guru tercinta. Guru-guru tercinta, teman-teman tercinta, siapapun itu, tak doakan semuanya. Nah, di sini ini juga banyak fenomena-fenomena yang mau siang, mau malam, mau pagi. Itu anjing hutan. Mungkin nggak ketangkap audio karena suaranya jauh banget. Jauh banget. Tapi selama Anda kesini pernah nggak dengar anjing hutan? Belum Pernah dengar anjing Belum hutan? pernah. Kita juga nemu kepiting ya. Nemu kepiting ada di episodenya Ruatan. Betul. Ada di episodenya Ruatan. Nah, di kali ini selain juga buat Ruatan itu tadi, ada satu yang aku mau lakukan. Apa itu, Mbak? Guys, karena aku kan sering angkat isu-isu tentang sosial masyarakat Indonesia ya. Sosial masyarakat Indonesia, negara yang memang udah nggak dalam kondisi yang baik-baik saja. Betul. Buat perasaan sebagian orang ya kan. Mungkin buat sebagian orang yang lain mungkin ini terasa baik-baik aja karena mungkin banyak duit, banyak apa segala macam. Nah, aku itu pernah punya janji, bro, sama apa tuh? Teman-teman kisah dunia lain. Janjinya adalah di setiap tempat-tempat keramat yang aku kunjungi, mungkin nanti seluruh Nusantara ya, moga-moga nanti makin banyak yang ngikuti perjalanan kita. Amin. Aku mau sumpahin buat orang-orang yang dolim terhadap rakyat kecil. Aku nggak peduli ya mau pejabat mau nggak, yang dolim terhadap rakyat kecil, yang memanfaatkan kebodohan masyarakat Indonesia, kemudian yang memanfaatkan hal-hal yang seharusnya tidak dimanfaatkan, yang mentalbiskan dirinya, dalam arti udahlah pencitraan gitu aja, bahasa gampangnya pencitraan. Suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti, semua keberanian, suro diro jaya, kemenangan, ningrat, kejayaan, kemenangan, dan hal-hal yang berbau keningratan, betul, akan lebur, hancur dengan adanya kebaikan. Nah, ya talwabal, semoga semuanya baik-baik saja Indonesia. Tenang aja, aku nggak nyebut nama, nggak nyebut apa-apa, tapi
aku janji aku bakal bawa tanah dan air. Tanah air, Iya. bener tanah dan air. Ini kan tanah banyak nih di sini. Iya. Ini airnya nih. Betul, yang kita ambil tadi. Ini airnya nih. Ini airnya. Jadi aku akan bawa tanah dan air. Kita satukan semuanya. Ya, nanti kita satukan. Kita tempatkan di tempat-tempat yang menurutku nanti oke. Enggak bakalan di istana negara, Enggak bakalan akan di ya. Enggak, tenang aja. Tapi aku yakinkan, sekali lagi aku yakinkan, kalau alam sudah ikut bergerak, kalau alam sudah ikut bergerak, kalau alam sudah ikut bekerja, apalagi kita sekarang bersinkronisasi dengan alam. Betul. Di tempat-tempat yang memiliki energi tertinggi, tempat-tempat yang memiliki energi positif, aku yakin kok bakalan jadi seperti apa, kita lihat 1 tahun ke depan. Oke? Oke. Oke, ya udah, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari Dunia Dunia Langit. Langit.